Ya, hari ini saya berada di Manokwari, Papua Barat, kota kelahiran saya, bersama dengan Nenek Maria Sanoe. Nenek Maria Sanoe, halo, bilang halo. Halo. Halo saja. Iya, Nenek Maria Sanoe ini sudah mengabdi di keluarga kami, sudah semenjak berusia 14 tahun sampai dengan sekarang beliau berusia 61 tahun. Jadi kalau dihitung mungkin sudah mengabdi selama 47 tahun di keluarga kami. Nah, jadi Maria ini salah satu saksi hidup perjuangan mama dan papa saya selama tinggal di Manokwari, Papua Barat ini, di mana mama papa saya merintis semuanya dari nol. Jadi saya di sini ingin mendengar langsung cerita tentang bagaimana Maria bisa bertemu dan bagaimana beliau bisa sampai mengabdi di keluarga kami selama 47 tahun. Karena untuk zaman sekarang ini sudah hampir tidak ada orang yang bisa sebegitu lama mengabdi di satu keluarga. Jadi kita dengarkan ceritanya langsung dari ibu mama Nenek Maria Sanoe. Ya, Maria, bagaimana? Tolong ceritakan sedikit bagaimana pertemuan Maria dan Nona. Di sini Maria menyebut majikannya, yaitu mama saya dengan sebutan Nona, papa saya dengan sebutan Ence. Jadi kita bertanya langsung. Nah, Maria, bagaimana awal pertemuan Maria dengan Nona? Ya, awalnya itu Maria dari kampungnya. Maria dari kampung ke kota, ya. Sampai di kota, Maria cari kerja dan ketemu dengan Nona yang lagi butuh tenaga. Dan saat itu juga Maria masuk kerja. Di situ awal pertemuannya. Ya. Jadi bagaimana pertama kali Maria bekerja apa? Sebagai apa? Rumah tangga kah? Atau apa di tempat Nona? Atau sebagai karyawan di toko kah? Atau bagaimana? Sebagai yang rumah tangga. Rumah tangga. Dan pada saat itu apakah Nona sudah ada suatu toko atau kios atau berdagang apa? Ya, toko, tapi kalau toko pada saat itu kalau mau dilihat sekarang toh, itu kios lebih bagus dibanding tokonya mama dulu. Berarti sangat memprihatinkan ya, tokonya sangat jelek ya. Apa aja tuh, jual barang apa itu? Apa yang Barang-barang kios cuma tidak lengkap begitu, maksudnya banyak yang kurang. Banyak di yang dalam kurang. toko itu, ya. Salah satunya seingat saya dari kecil tuh Mama dan Maria menjual es lilin ya. Es lilin bener ya? Iya. Nah, karena kondisi toko begitu, akhirnya mama suruh tiap usaha sampingan begitu dia punya tambahan. Dan dari buat es lilin, roti goreng, pisang goreng, dan itu semua titip ke kios-kios. Maria yang menitipkannya. Ya. Oh. Dan ada usaha jahit baju ya Mama Iya, ya. usaha jahit baju. Mama terima jahitan toh. Maria juga bantu. Maria juga bisa Ya. menjahit. Mama jahit, Maria yang bantu mama untuk Som. kalau dulu bilang som. Som ya, som dirapiin gitu, ya. ya. Oh, jadi Maria serba bisa ya, apa aja bisa ya. Karena mama ya bisa, Maria juga harus Bisa. bisa Jadi, bantu mama toh. Mama ngajarin ilmunya Ya, ke Maria ya. gitu. Oh, jadi walaupun dengan perekonomian Mama yang sangat ya sederhana begitu, Maria masih bisa menggaji Maria. Iya bisa. Bisa. Oh, cukup Maria pada saat itu. Ya. Cukup. Oh, oke. Dan apalagi Maria? Selama Maria bekerja itu di tempat Nona itu, apa yang membuat Maria kok bisa bekerja sampai sebegitu lamanya itu apa? Dengan maksudnya Nona kadang kan susah, kok Maria sabar dan tabah bisa ikut Nona susah gitu loh. Ya. Itu kalau untuk Maria ya itu sudah resiko Maria, karena Maria butuh kerja, jadi ya mau Nona susah harus ikut susah juga, karena Maria
berharap bahwa suatu saat Nona senang, pasti Maria juga senang. Itu yang buat Maria tabah untuk ikut Nona, biarpun Nona susah. Oh begitu. Jadi sampai Nona tahun berapa Maria merasakan mulai ada peningkatan gitu loh dari perekonomian Nona selama Maria ikut Mama itu maksudnya melahirkan misalnya anak pertama Cici Aling, anak kedua Cici Pungling, maksudnya kapan Maria sudah bisa merasakan bahwa oh ini Nona sudah mulai meningkat gitu, sudah mulai enak hidupnya? Itu mulai dari anak ketiga Meme ya. Anak ketiga. Nah, itu sudah mulai ada perubahan di situ. Sudah mulai Maria terasa perekonomiannya membaik. Gitu. Oh. Sampai ke Koko Acung, Dede sudah Mama Sudah lebih bernafas. Iya. Uh-uh. Nah di situ juga Maria sudah mulai rasa ada, maksudnya baik begitu tuh, rasa enak karena Mama sudah ya bisa bantu Maria, banyak bantu Maria. Suka dukanya apa itu Maria selama kerja sama Nona? Ada suka dan dukanya apa? Karena 47 tahun tuh perjalanan yang sangat panjang. Nah, sukanya itu Mama orangnya biar begitu, tapi Mama orangnya baik, lebih Papa lagi. Maria itu sangat Bersyukur. Iya, untuk Bapak Ence. Ya. Karena Ence biarpun begitu tuh yang Maria sampai ingat Papa punya bayi itu sampai sekarang itu, biar Maria ada salah buat, ya namanya kita kerja pasti ada buat kesalahan toh, tapi Papa itu tidak pernah marah, tegur langsung selama 47 tahun ini tidak pernah. Selalu kalau ada dia Maria kalau buat kesalahan kasih tahu ke Mama. Nah, nanti Mama jangan tegur. Buat Maria itu sangat menghormati Papa. Sampai Papa di mana duduk atau berdiri kan Maria tidak berani lewat. Saking Maria sungkan dan hormatnya. Sampai sebegitunya ya. Sangat terbalik dengan kondisi orang pekerja zaman sekarang Maria. Zaman sekarang orang semakin lama semakin melunjak. Kalau Maria semakin lama semakin hormat gitu. Itu bedanya orang generasi lama sama orang generasi sekarang. Makanya kenapa saya ingin mendengar langsung dari mulut nenek Maria ini perjalanannya. Jadi ini yang kemudian bisa kita ceritakan ke anak-anak bahwa ini perjalanan Maria sama Nona. Dan selama Maria 47 tahun ini apakah pernah terbersit di otak Maria ingin berhenti kerja kah atau mulus aja sampai sekarang? Pernah tahun 2007 itu Maria minta ke Mama untuk berhenti kerja. Itu dengan alasan Maria ada dipilih di gereja, dipilih jadi guru sekolah minggu. Dan pada waktu itu Maria minta mundur diri itu karena Maria berpikir begini, karena kalau kerja di gereja ya selalu sibuk keluar dan Maria tidak mau merepotkan Mama karena terus keluar untuk kegiatan gereja. Jadi sepertinya Maria merasa digaji tapi tidak bekerja penuh. Oh, gitu. Seperti itu. Ya. Dengan alasan itu. Iya. Tetapi sempat berhenti dari Mama atau bagaimana? Iya. Karena waktu itu tidak ketemu langsung bicara dengan Mama. Karena itu yang Maria bilang, Maria karena bagaimana terlalu lama ikut Mama sampai Maria itu kayak mau bicara langsung itu tidak sanggup. Jadi Maria buat itu lewat surat. Ya, tapi setelah Mama baca surat mungkin Mama juga rasa bagaimana kalau cuma dengan alasan begitu Mama juga
tidak bisa menerima iya. lah. Jadi mama panggil Maria kembali. Kembali. Mama bilang nanti Maria yang atur waktu. Iya, kerja. Jadi ada kerja untuk Nona, ada waktu untuk Tuhan. Tuhan. Iya. Jadi bisa dibagi Iya. sampai sekarang waktunya. Iya, sampai sekarang. Berarti itu Tuhan juga turut andil membuat Maria juga kembali ke Nona. Itu juga Maria juga berpikir begitu karena waktu pertama Maria keputusan begitu, ternyata Mama kasih tahu begitu, Maria terima. Berarti Maria berpikir bahwa memang Maria punya maksud begitu, tapi Tuhanlah yang menentukan. Ya, Tuhan tetap maksudnya ada memberikan Maria jalan kembali ke Nona. ya, Kalau dari cerita ini mungkin Maria dan Nona berjodoh sekali ya. Walaupun seperti begitu sampai dengan alasan pekerjaan Tuhan, tapi tetap kembali ke Nona. iya, Ya. itulah jodoh. Nah, Iya. Dan yang harus dipetik dari sini nih mungkin perjuangannya Maria dan perjuangan Nona. Jadi mereka berdua ini seperti sahabat yang ketemu dari muda dan bersama-sama berjuang hingga mereka berdua pun menua bersama. Bisa dikatakan begitu. Jadi dari mama pertama kali ke Papua, Maria juga bertemu Maria yang dari kampung gitu. Mama mendidik Maria, Maria belajar sama mama, bersama-sama berjuang hingga kita ini besar loh Maria. Dari kita kecil, dari saya kecil, dari lahir ya. Maria pertama ngeliat saya lahir sampai saya berumur 14 tahun, saya ke Jakarta ya, sampai saya pulang lagi. Tapi setelah saya di Jakarta 27 tahun kemudian baru saya pulang. Ya kan? Jadi kenapa saya ingin cerita ini? Karena perjuangan dua manusia ini menurut saya tuh harus diacunin jempol. Karena tidak gampang seorang majikan dan seorang pekerjanya asisten ya bisa solid ya Maria, solid dimana bisa bareng. Dan yang paling tahu tentang perjuangan Nona itu Maria. Bagaimana Nona dari hidup yang sangat bisa dikatakan miskin ya, sangat miskin, sampai dengan hari ini Maria menyaksikan dengan mata, telinga, semua Maria menyaksikan sendiri. Itu yang harus kita tahu gitu. Apa sih Maria yang harus Maria ceritakan kepada kita ini, bahwa maksudnya generasi muda ini apa yang harus kita belajar gitu dari Maria Manona ini, maksudnya perjuangannya apa, kok orang bahwa manusia itu walaupun susah asal dia sabar dia pasti berhasil ya Maria ya, begitu ya Maria? Iya, betul. Ya jadi Maria selama sekian tahun ikut Nona, hal-hal apa atau pengalaman apa yang Maria dapatkan yang sangat Maria ngerasa sangat berguna dalam hidup Maria? Iya, itu tentang masak ya. Jadi kalau masak Maria banyak belajar dari mama, karena mama itu suka masak ya. Jadi selama Maria ikut mama itu pengalaman yang Maria dapat dari mama itu masak. Dan itu yang waktu Maria dipilih jadi guru sekolah minggu, jadi Maria itu tidak mengajar anak-anak, tetapi selalu dipakai dengan apa yang Maria punya, yaitu bisa masak. Jadi mau kegiatan keluar atau Natal selalu Maria dikasih di koordinator konsumsi. Jadi Maria selalu tanggung jawab itu. Jadi itu yang Maria bilang, terima kasih untuk mama, karena apa yang Maria dapat dari mama itu Maria untuk Tuhan, untuk orang banyak.
Oh iya ya. Jadi sebenarnya semuanya kayak satu lingkaran ya Maria, yang sudah ada benang merahnya gitu loh Maria. Maria awal dari kampung bertemu Nona yang butuh tenaga kerja, Maria yang butuh kerja. Akhirnya kalian berdua berusaha berjuang bersama-sama. Nona memberikan ilmu buat Maria, Maria memberikan tenaga buat Nona, dimana Nona bisa sampai ada hari ini juga karena Maria selalu di samping Nona. Dimana Maria ilmunya juga banyak didapat dari Nona yang akan kembali lagi ke Tuhan karena untuk melayani dan berguna bagi banyak orang. Ya itu luar biasa sekali. Jadi sepertinya Maria sama Nona nih memang sudah ditakdirkan untuk berjalan bersama. Merasa nggak sih seperti itu? Maria ada merasa itu nggak? Maksudnya ada kalian seperti sahabat? Iya, itu karena awal kerja itu yang Mama ini Maria rasa ada perbedaan antara majikan dengan Bawahan. ya, tapi sampai saat ini Mama sudah kayak keluarga begitu. Sampai Maria punya anak-anak juga sudah Mama anggap kayak Mama punya anak sendiri. Jadi Sampai biasa kan kalau majikan dengan pekerjaannya kan biasa panggil nyonya atau apa begitu. Iya. Kalau Maria sendiri ya masih panggil nona, tapi Maria Panana selalu panggil mama Ilong. Karena kalau kita biasa kan panggil itu dari anak yang paling salah kecil. satu anak yang tua atau yang paling kecil. Mama dari kan mama pu anak yang paling kecil kan Ilong. Jadi Maria Panana panggil Mama Ilong. Iya. Itu Mama yang suruh panggil, bukan Maria. Karena Mama bilang mau suruh panggil apa, bagaimana karena itu Maria Panana juga besar dari Di keluarga Mama juga. Iya. Iya. Jadi Mama itu ya Mama suruh panggil Mama. Jadi kalau bisa dibilang Maria itu 3 generasi berada di keluarga kita. Iya. Dari nenek, anak-anak Maria, sampai sekarang Maria punya cucu. Jadi 3 generasi Maria ini ada dalam keluarga kita. Bisa dibilang mengabdi keluarga kita hingga 3 generasi. Dan itu kan tidak mudah ya Maria, karena butuh perjalanan yang panjang. Ini kalau bukan karena jodoh tidak mungkin. 47 tahun kan perjalanannya panjang Maria. Jadi sampai saya besar, sampai saya menikah, saya punya anak, saya pulang Maria masih ada. Anak saya sampai besar, saya datang Maria juga masih ada. Gitu. Jadi ini cerita ya, ini memang harus ditiru sih tentang ini. Kalau saya selalu mengatakan persahabatan Maria, karena sudah hubungannya tuh sudah bukan seperti majikan dan bawahan, karena ini sudah keluarga, jadi saling menolong. Ya, Maria selalu ada buat Mama, Mama juga ada buat Maria, begitu. Yang tadi Maria bilang Mama senang, pasti Maria juga Ikut senang. Contohnya sekarang Mama sudah bangun rumah untuk Maria tinggal, dan itu yang paling Maria sangat berterima kasih untuk Mama. Karena ya kita manusia hidup itu ada rumah supaya kita bisa berlindung, dan Mama bisa perhatikan Maria, bisa sampai buat rumah untuk Maria tinggal. Itu jadi Maria sangat berterima kasih sekali, dan itu pun Maria tidak akan lupa sampai nanti. ya. Iya ya, benar, ini cerita yang sangat luar biasa, kisah nyata ini yang harus kita ngambil hikmahnya tentang ya itu manusia. Tapi ini yang saya sangat salut dari Maria ini adalah apa? Maria bekerja sebegitu lama sama mama saya, tetapi rasa hormat Maria itu tidak pernah berkurang satu tai kuku. Jadi sangat berbeda dengan orang zaman sekarang Maria. Zaman sekarang itu orang ibarat kata dikasih hati minta jantung. Jadi kalau udah majikannya udah nganggap dia keluarga, kadang-kadang dia itu udah nganggap karena saya keluarga. Beda. Tapi kalau Maria itu selalu ngajarin ke anak-anak atau gimana dengan ya caranya Maria, seperti seumpamanya
jalan di depan papa sampai sekarang aja Maria nggak berani. Atau jadi Maria punya tata cara hormatnya Maria itu ke majikan itu tidak pernah berkurang sedikit pun selama 47 tahun. Itu yang saya salut Maria. Itu yang harus diambil oleh generasi-generasi yang ke bawah ini, dan itu hampir nggak ada yang kayak gitu. Ya karena kalau itu menurut Maria itu biarpun kalau untuk pikiran Maria sendiri ya, biarpun Mama dengan Maria, Mama anggap Maria itu sudah keluarga karena dari Maria sampai Maria panana sampai cucu, tapi ya tetap itu majikan jangan Tetap ada jarak, maksudnya Maria tuh tetap begitu. kita harus tahu Iya, kita harus tahu diri istilahnya. Iya. Ya, saya ngerti, tapi itu tidak semua orang, dan hanya saya rasa di dunia ini cuma Maria saja yang seperti itu. Sudah hampir punah. Ya, mudah-mudahan dengan cerita ini ya manusia bisa lebih walaupun kita menganggap Maria keluarga, tetapi rasa hormat Maria terhadap majikannya itu sangat besar dan tidak pernah berkurang sedikit pun. Jadi dia tahu batas-batas yang harus jadi dia tidak pernah melanggar batas itu. Itu yang sangat luar biasa. Dedikasi Maria, dedikasi itu yang luar biasa sekali. Jadi ada hal lagi yang ingin Maria ceritakan, yang supaya bagi para yang nonton, para generasi yang masih muda-muda, supaya pembelajaran. Ada hal-hal apa lagi atau sudah cukup? Iya. Dan ada satu hal lagi yang saya ingin ceritakan, kenapa saya sebagai salah satu dari anak-anak Mama juga yang merasakan, saya rasa dari kita 5 saudara semua juga merasakan hal yang sama. Tapi saya di sini sebagai perwakilan dari 5 saudara, kami ini sudah menganggap Maria ini seperti mama kami yang kedua. Kenapa? Karena dari kami kecil, setiap kali kami, namanya anak kecil kan pasti nakal. Setiap kali kami berbuat salah, kami nakal, Mama kan sibuk di toko, pasti capek. Mama tuh suka mukul kita, entah dengan bulu ayam, entah dengan, kebanyakan sih bulu ayam dan sapu lidi sih yang saya ingat itu. Setiap kali kita dipukul itu, pasti Maria menjadi tameng kita. Dengan badannya dia itu, pasti dia yang selalu menjadi tameng. Jadi dia usahakan supaya kita itu nggak kena pukulan-pukulan sapu itu. Jadi selalu nona berhenti, udah. Jadi badan dia yang habis dipukul-pukulin, karena dia yang bahasa Papuanya itu dia yang pele. Dia yang selalu pele kita supaya kita jangan kena sabetan sapu ataupun bulu ayam, pemoceng. Ya itu, jadi kita sebagai anak-anak itu selalu merasa bahwa Maria itu menyayangi kita tuh seperti anak kandung dia sendiri. Karena dia melindungi kita selalu dari apa-apa. Jadi kita juga menyayangi Maria seperti mama kita yang kedua. Nah itu sih dari saya. Ya Maria masih ingat nggak? Ingat ya, selalu dipukul ya. Maria selalu pele-pele kita dari kita kecil ya. Tapi dari antara kita 5 yang paling nakal siapa ya? Yang paling nakal? Saya yang paling nakal. Saya paling suka dipukul ya. Paling suka dipukul. Atau paling apa? Ya nakal. Nakalnya kenapa? Nakal itu suka ganggu-ganggu. Iseng ya? Suka iseng ya? Makanya Mama biasa, karena mungkin Mama capek ya? Masuk dari toko dia begitu sudah langsung suka pukul ya? Terus Maria pele-pele ya? Supaya nggak badan biru-biru ya? Kasihan dong. Iya. Maria ingat nggak dulu kalau saya malam-malam tuh, kalau saya tidur sama Mama, saya selalu menangis malam-malam. Terus Mama pukul saya, terus bawa saya ke kamarnya Maria itu. Iya. Maria ingat nggak? Iya. Iya. Sakit juga kadang-kadang. Biasa Mama mau bilang, Meme sakit jadi bawa ke kamar, tapi Meme tidak mau. Padahal tempat tidur satu badan tuh sempit, tapi Meme mau tidur sama Maria kan? Iya kan? Iya, itu juga saya masih ingat selalu. Dari saya kecil selalu mau tidurnya sama Maria. Kalau sudah tidur di kamar Mama, pasti tengah malam menangis, dapat pukul lagi. Habis dapat pukul, Mama bawa lagi ke Maria. Iya kan? Maria juga ingat. Itu juga saya ingat sampai saya sekarang. Itu makanya yang tidak bisa kita lupakan, kenangan-kenangan memori kita selama kita kecil di Manokwari, Papua itu. Banyak sekali kenangan di rumah Toko Sentosa. Rumah tua itu, kenangan yang luar biasa. Ya Maria ya? Ada apa lagi Maria?
mungkin terakhir itu Maria ya pesannya untuk mama punya anak-anak kamu ya mungkin ya itu supaya bisa seperti mama begitu belajar sabar karena mama maksudnya Maria itu sangat salut sama mama dari mama punya perjuangan dari susah sampai senang itu mama karena mama sabar itu yang sampai bisa ada hari ini. Sabar ya, kuncinya sabar. Sabar. Jadi kunci dari semua adalah sabar, Maria. Sabar, kata yang sangat gampang diucapkan tapi sangat susah untuk dilakukan. Sabar. Itu pesan dari Nenek Sanoe. Manusia harus sabar. Itu kata-kata penutup dari kita. Sekian ya Mama Sanoe ya. Ingat, dalam hidup manusia adalah sabar kunci kesuksesan. Ya, terima kasih Nenek Sanoe waktunya. Sehat-sehat terus ya Nenek Sanoe. Jangan lupa makan pinang ya. Pinang membuat Nenek Sanoe sampai sehat. Dari saya lahir sampai saya tua, tetap Mama Sanoe makan pinang. Ya, oke, dadah. Jadi kata cukup buat setiap orang kan beda-beda. Kalau bagi saya yang penting keluarga sudah cukup makan, anak bisa sekolah, kita bisa hidup harmonis, tidak ada, itu sudah cukup. Kalau saya punya cukup. Jadi ya itu pengertian cukup bagi setiap orang kan beda-beda. Nah, bagi orang yang tidak pernah merasa cukup itu yang susah. Jadi kalau saya sih prinsipnya kita manusia harus merasa cukup. Yang paling biasa kasih tahu untuk anak-anak seperti arti dosen dia bilang apa ketong kuliah tuh perhatikan orang yang biasa hidup uang banyak keluarga tidak bahagia ada satu masalah tapi dia kalau itu gimana tapi kan tidak pernah ada Masalah yang Cicak sudah bilang, iya. harus mensyukuri Iya. pada biasa kasih contoh kita orang manusia itu apa kita punya porsi makan itu kalau sedikit yang ini ya itu saja kita tidak bisa bilang lebih dari kita punya porsi makan. Kalau lebih berarti kita pasti muntah. Jadi saya harus kasih contoh-contoh begitu. Itu contoh yang sangat sederhana tapi betul. Jadi itu Maria dia sekarang berarti ya, bisa seperti maksudnya dia sudah sedikit Dia sudah mulai. Maria sering ngomong dia sudah mulai ini mengerti. Jadi di kantor biasa kerja dia bilang biasa bantu suruh sana sini apa, tapi dia tidak pernah bilang ada yang atasan minta bantu apa, dia tidak pernah bilang mau tuntut begitu uang harus banyak. Iya, tidak, karena dia berpikir begini, dia sekarang dia begitu toh, nanti pada saat dia lagi butuh sekali, jadi setiap baru dia minta. Jadi kalau dia banyak bantu, tapi dia tidak minta, tapi sekali minta pasti dong bantu. Iya. Yang wanita itu harus begitu. Yang kita bantu sedikit, Mengharapkan imbalan. Ya. Biar orang bukan orang yang kita bantu, tapi nanti lewat orang lain. Iya, kalau itu saya setuju. Kadang-kadang Tuhan ngirimin tangan-tangan yang kita kayak bantu orang itu kita kok ngerasa kok kita baik sama dia kok begini, tapi nanti udah lewat tangan lain. Pasti ada aja. Memang guru agama ya, Maria memang luar biasa. Tapi dari saya kecil Maria selalu baca Alkitab. Tidak itu juga mungkin juga ya banyak belajar ini juga dari mama. Mama ngajari juga ya.
maksudnya kerja tuh sambil ikuti mama punya apa cara berpikir apa semua tuh, pokoknya semua belajar dari mama, dari pengalaman kerja sampai cara berpikir itu semua belajar dari mama. Jadi Maria itu sepertinya juga muridnya mama ya, guru dan murid bisa dibilang, ya luar biasa sekali. Ayo kita tepuk tangan saudara-saudara.